Kita tidak perlu lagi ke tempat-tempat yang lain karena mereka sudah menerapkan protokol kesehatan. Justru bidang dagang kita adalah kita ke pasar tradisional. Ya, berdasarkan pengamatan banyak mereka tidak menggunakan protokol kesehatan dengan berbagai alasan atau karena mereka tidak percaya bahwa COVID ini ada. Next. Nah, kemudian data ini menggambarkan kepada kita bahwa tidak semua orang itu mengira akan terinfeksi oleh COVID. Jadi hanya 29,4% yang mengatakan bahwa COVID itu bisa menginfeksi. Berarti kita tidak hanya memberikan penjelasan kepada mereka bagaimana itu harus protokol kesehatan, tapi kita memberikan penjelasan kepada mereka bahwa COVID itu bisa menginfeksi siapa saja. Seperti itu. Next. Kemudian dari grafik sebelumnya tadi tampak bahwa usia yang paling banyak mengakui COVID tidak mungkin menular adalah remaja. Kemudian ini pendidikan. Bahwa semakin tinggi pendidikan seseorang, itu semakin sadar dan semakin mengerti. Termasuk kita tenaga kesehatan ini kita menyadari karena kita memiliki tingkat pendidikan yang mumpuni. Sedangkan mereka dengan tingkat pendidikan SD, SMP, mereka memiliki persepsi bahwa COVID itu tidak mungkin tertular. Sehingga kita harus lebih gencar lagi untuk mengedukasi pada mereka-mereka dengan tingkat pendidikan yang rendah tersebut. Next. Kemudian media yang paling populer digunakan untuk memberikan informasi tentang protokol kesehatan, di sini adalah yang paling tinggi adalah media sosial, yang paling rendah adalah radio. Di sini menginformasikan kepada kita bahwa kita tenaga kesehatan, kalau mau menginformasikan, mengedukasi menggunakan media radio, itu kurang efektif, karena tidak banyak masyarakat yang mendengarkan. Justru sekarang tenaga kesehatan harus banyak melakukan edukasi di media sosial seperti Instagram, Facebook, dan lain sebagainya. Next. Secara rinci, strategi pencegahan COVID ada 4 hal yang penting. Yang pertama adalah berikut adalah strategi pencegahan untuk mencegah transmisi dan mutasi virus COVID, yaitu kita melakukan edukasi, kemudian isolasi atau karantina, dan yang harus kita lakukan adalah kita berkolaborasi dengan multidisiplin. Kita tenaga kesehatan sudah dinobatkan menjadi garda terdepan, bukan berarti kita super power untuk bisa mencegah COVID ini. Tapi kita harus bekerja sama dengan orang-orang yang ada di sekitar kita, dengan multidisiplin. Mengapa? Karena budaya masyarakat kita yang masih sulit untuk kita rubah, untuk menerima coronavirus ini sebagai sebuah virus yang sangat berbahaya atau penyakit COVID, penyakit yang sangat berbahaya. Next. Nanti narasumber berikutnya akan menyampaikan bagaimana penggunaan alat pelindung diri yang baik. Di sini saya hanya ingin menyampaikan bahwa ada 3 poin yang harus kita perhatikan dalam mencegah dari penyebaran COVID ini, yaitu melalui permukaan, melalui droplet, dan melalui aerosol. Sehingga kita harus mengedukasi kepada masyarakat bahwa semua adalah penting untuk dilakukan, yaitu mencuci tangan, menggunakan masker, menggunakan face shield, dan yang terpenting adalah menjaga ventilasi. Hati-hati dengan penggunaan toilet bersama. Seringkali kita masuk toilet dengan membuka masker. Otomatis saat itu orang bernafas, orang batuk, maka virusnya akan ada tertinggal di toilet itu. Jadi berhati-hati sekali dengan penggunaan toilet secara bersama-sama. Next. Next. Ya. Kemudian dengan 3T kita ketahui semua, testing, tracing, dan treatment. Bahwa dalam masa PPKM darurat, pemerintah telah mengeluarkan surat edaran bahwa kita harus percepat testing, tracing, maupun treatment ini. Nah, testing ini yang menjadi sorotan kita bahwa belum semuanya melakukan testing. Seharusnya kita di tingkat tatanan masyarakat ini semua dilakukan testing, sehingga akan ketahuan kalau ada yang positif. Kemudian dengan yang sudah positif di tracing, kemudian di treatment. Tapi sepertinya yang saya amati saat ini, testing, tracing maupun treatment ini belum dilakukan dengan optimal. Next.
Treatment kita mengenal dengan istilah karantina, isolasi maupun perawatan intensif. Ada sedikit perbedaan antara karantina dengan isolasi. Karantina seharusnya dilakukan pada mereka-mereka yang suspek atau menunggu hasil. Nah, sebenarnya karantina ini dilakukan 14 hari sama dengan isolasi. Tapi ada pelonggaran-pelonggaran, dengan pelonggaran-pelonggaran itulah yang berpotensi untuk terjadinya penularan. Next. Nah, penemuan intervensi yang efektif terus kita tunggu, karena sampai saat ini WHO juga belum menemukan adanya intervensi yang definitif, sehingga perlukan penelitian yang lebih lanjut. Saat ini dilakukan terapi kombinasi, yaitu pengobatan, kemudian pemberian vitamin, diet imunomodulator, kemudian dukungan mental, dan kepatuhan terhadap standar. Kita semua sudah sering mendengar istilah azitromisin, ivermectin, bahkan masyarakat awam pun sudah menggunakan obat-obatan tersebut, sehingga obat-obatan itu langka. DIM mengemukakan berdasarkan hasil penelitian bahwa pasien-pasien yang menggunakan ibuprofen untuk mengurangi demam itu tidak lebih bagus dibandingkan dengan paracetamol. Karena justru dengan ibuprofen maka virus itu akan menjadi lebih kuat, sehingga tidak dianjurkan mengkonsumsi meminum obat ibuprofen ketika mengalami demam. Kemudian oksigen adalah kebutuhan utama pada pasien yang sudah terkena COVID karena adanya gangguan pada saluran pernafasannya. Kemudian oksigen di sini WHO menganjurkan di rumah sakit dengan menggunakan ECMO jika penggunaan ventilator mekanik sudah tidak bisa mengatasi lagi. Kemudian vitamin-vitamin yang diduga efektif adalah B3, C, dan D, dan E. Namun demikian hasil-hasil penelitian tidak sepenuhnya mengatakan bahwa vitamin tersebut efektif. Kemudian diet yang kaya akan vitamin A, D, C, E, dan lain sebagainya. Dan 3 hal yang penting adalah dengan vitamin D, vitamin C, dan zinc. Namun demikian hasil beberapa penelitian juga masih belum semuanya sepakat penggunaan 3 D tersebut dalam pengobatan COVID. Kemudian kita juga mengenal penggunaan plasma konvalesen sebagai terapi yang sangat menjanjikan untuk pasien COVID. Next. Ya, ini adalah penjelasan dari extracorporeal. Next. Next. Nah, ini adalah bukti nyata bahwa ECMO itu berhasil memberikan pengobatan atau kesembuhan pada pasien COVID, di mana pasien COVID sudah gagal untuk dilakukan ventilasi mekanik. Next. Berikut ini adalah hasil-hasil review penelitian yang menggambarkan bahwa tidak selalu bahwa vitamin-vitamin yang tadi disebutkan itu adalah efektif untuk COVID. Dengan demikian, penggunaan vitamin tidak menjadi andalan utama dalam mencegah COVID. Justru yang menjadi andalan utama adalah bagaimana mencegah dari penularan tersebut. Next. Ya, next. Ya. Dari yang informasi yang disampaikan tersebut menggambarkan kepada kita situasi terkini bahwa gelombang transmisi COVID ini masih tidak bisa diprediksi. Sudah pernah turun, naik lagi, turun lagi, naik lagi, dan bisa akan menjadi lebih naik lagi. Ini tergantung bagaimana tingkat mobilitas manusia dan bagaimana pelaksanaan protokol kesehatan. Nah, ini narasumber berikutnya nanti akan menyampaikan bagaimana penggunaan protokol kesehatan yang baik sehingga kita bisa mencegah adanya gelombang transmisi COVID yang lebih dahsyat lagi. Karena dengan mengurangi penularan berarti akan mengurangi kesempatan virus COVID untuk bermutasi dan untuk dihasilkannya varian-varian baru yang lebih ganas. Sampai saat ini masih diperlukan studi lanjutan untuk temukan intervensi yang efektif. Sehingga hadir di sini teman-teman yang ada di pelayanan, mohon teman-teman untuk membuat suatu tulisan dari hasil tindakan keperawatan ataupun tindakan-tindakan lainnya yang dilakukan. Bisa perawat, bidan, ahli gizi, kesehatan lingkungan, bagaimana hasil-hasil yang dicapai. Mohon itu dibuat suatu tulisan sehingga dipublikasi dan akan menginspirasi
tenaga kesehatan yang lainnya untuk melakukan hal-hal yang serupa yang barangkali bisa efektif. Mengapa demikian? Karena hasil penelitian di satu negara belum tentu efektif di negara yang lain. Hasil penelitian di satu daerah, satu rumah sakit, tentu juga efektif di tempat yang lain. Maka semakin banyak kita melakukan studi lanjutan, maka akan semakin kaya kita temukan intervensi-intervensi efektif yang diharapkan bisa segera menurunkan transmisi ataupun kejadian coronavirus ini. Itu saja yang bisa saya share kepada teman-teman sekalian. Lebih kurangnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya karena saya hanya dikasih waktu 20 menit dan banyak yang ingin disampaikan seperti itu ya, karena saking semangatnya kita ini untuk membahas tentang coronavirus ini. Terima kasih, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Waktu kesempatan saya kembalikan kepada Mbak Rima selaku moderator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Endah, materi yang Ibu sampaikan menyadarkan tenaga kesehatan untuk selalu berupaya pantang menyerah sebagai garda terdepan dalam penanganan pandemi ini. Kita lanjutkan ke narasumber yang kedua, Ibu Terza Afrika Heti. Beliau adalah dosen kebidanan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Merdeka Surabaya. Beliau menyelesaikan S2 Ilmu Kedokteran Tropis minat klinis di Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga Surabaya pada tahun 2019. Buku karya beliau berjudul Resistensi Antibiotik dan Mikrobiota Usus pada Anak. Beliau telah mengikuti pelatihan pelayanan kesehatan reproduksi pada masa pandemi COVID-19 ini. Pada kesempatan ini, kami undang Ibu Terza untuk menjelaskan materi mengenai penerapan protokol kesehatan dan standar perlindungan tenaga kesehatan. Kepada Ibu Terza, kami persilahkan. Terima kasih narasumber atas perkenalannya. Yang terhormat moderator. Yang terhormat para narasumber, yang terhormat panitia dan juga moderator, dan para peserta webinar pada siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya diberikan